Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 1 mohon izin mempresentasikan tugas kami. Dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mohon izin memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Ahmad Ibrahim, kedua Muhammad Haikal Rizkyandaru, ketiga Muhammad Zidani Al-Akbar, keempat Bobi Kian Cahaya dari kors MTU 6 Bravo. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pada bulan Maret 2020 awal Indonesia memulai peperangan untuk menghadapi pandemi COVID-Corona atau COVID-19. B. Rumusan masalah. Dapat disimpulkan rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah: 1. Bagaimana dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia. 2. Apa strategi ekonomi Indonesia menghadapi dampak COVID-19. Tujuan dan penulisan makalah adalah untuk mengetahui apa dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia. D. Tinjauan pustaka. Ekonomi merupakan salah satu bidang pengkajian yang mencoba masalah keperluan sebagai kehidupan pengambilan segala sumber ekonomi yang ada dengan berdasarkan prinsip penyelesaian manusia. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara, yakni peralihan kekayaan dan kas rakyat ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Bab 2, pembahasan. 1. Dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Dampak virus corona atau COVID-19 nampaknya berimbas pada semua sektor, terutama ekonomi Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1%. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran COVID-19, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi di bawah 5% atau hanya sekitar 2,5% saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02%. Baiknya dilanjutkan oleh rekan saya, Bobi. Dua strategi ekonomi Indomie mengatasi dampak COVID. Yang pertama, alat kesehatan, alat pelindung diri, APD, rapid test, dan antigen. 2. Prasarana kesehatan. 3. Dukungan SDM. 4. Sebesar 5,9 triliun untuk insentif tenaga medis pusat, 1,3 triliun, dan tenaga medis daerah 4,6 triliun. Terkait dengan industri farmasi dan fitofarmaka, 1. Dapat 206 perusahaan farmasi. Yang kedua, kebutuhan obat nasional meningkat menjadi 76%. 8 industri farmasi. Yang keempat, suplemen dan pemeliharaan daya tahan tubuh berbahan alam. Yang berikutnya ada prioritas ketiga terkait dukungan dunia usaha. 1. PPh pasal 21. Yang kedua ada PPh pasal 22. Yang ketiga adalah pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30%. Yang keempat, konstitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor. Yang kelima, penundaan pembayaran pokok. Yang keenam, penurunan tarif PPh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penutup kesimpulan berdasarkan dari pembahasan dari rumusan masalah atas dapat disimpulkan bahwa pandemi virus corona merusak hingga ke level konsumsi masyarakat di bawah. Untuk mengontrol penyebab virus ini, salah satu cara terbaik adalah dan mengurangi aktivitas di luar sekolah, rumah, tempat wisata, dan karyawan harus diliburkan dan bekerja di rumah. Dengan berhentinya aktivitas itu, tentu warung-warung kecil yang berada di sekitar lokasi akan berhenti. Di daerah Pemda, petugas
masih menghindari kumpul makan kepenonton penyebaran COVID-19 dapat kontrol protokol kesehatan hingga menopang produk domestik hingga 62%. Sekian dari kelompok kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.